Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Azahra dengan NIM 12 11 23 11 0002. Di sini saya akan mempresentasikan terkait gegar budaya kuliner, yaitu ketika gudeg manis Jogja bertemu lala pedas Sunda, memahami dan beradaptasi dengan perbedaan budaya melalui makanan. Next. Jadi, apa gegar budaya saat menghadapi budaya dan berbeda dari kebiasaan sendiri? Contohnya, ketika waktu itu saya berkunjung ke Yogyakarta dan kebetulan memakan gudeg Jogja yang rasanya sangat manis dan saya merasa kurang cocok karena saya terbiasa dengan makanan yang gurih di tempat asal saya. Next. Perbedaan Yogyakarta dan daerah asal saya di Sunda menurut saya adalah dilihat dari aspeknya. Pertama, di Jogja itu rasanya dominan manis, seperti gula, Jawa, dan kecap. Kalau di Sunda itu dominannya gurih, pedas. Terus dilihat dari aspek lainnya, contoh makanan. Makanan manis tuh menurut saya seperti gudeg, terus ayam kalasan di sana tuh manis-manis banget. Beda sama di Sunda. Kalau di Sunda tuh kan dominannya gurih pedas, jadi apa ya sambal dadak terus kayak sayur asem itu kan rasanya gurih. Terus dari filosofinya eh, yang saya cari sih kalau di Yogyakarta itu kan dominannya makanan manis jadi apa ya melambangkan keramahan dan kehalusan. Kalau di Sunda sendiri makanan gurih pedas itu melambangkan kesederhanaan alam. Next. Penyebab gegar budaya kuliner yang pertama adalah kebiasaan masa kecil. Karena saya sendiri terbiasa dengan masak makan makanan yang serba gurih. Jadi lidah saya sudah terbiasa dengan makanan seperti itu dan ketika saya memakan gudeg Jogja yang manis, di situ saya jadi cenderung kurang bisa apa ya memakan makanan itu karena tidak terbiasa dengan rasa yang saya makan saat itu. Yang kedua ada bahan alam dominan. Di Jogja itu karena makanannya manis-manis, jadi dominannya itu mereka masaknya pakai gula kelapa. Sedangkan di Sunda itu dominannya dimasak dengan rempah yang berasal dari alam, jadi lebih gurih. Yang ketiga, makna budaya. Makna manis sendiri itu menjadi simbol harmoni kalau di Jogja. Nah, kalau di Sunda itu pedas sendiri eh, bermakna keberanian. Next. Nah, dampak gegar budaya sendiri ada dua. Yang pertama itu psikologis. Karena waktu itu saya lagi berkunjung ke Yogyakarta dan kebetulan semua makanannya terasa manis, jadi cenderung frustasi karena tidak terbiasa dan cenderung sangat rindu kampung halaman saya gitu di Sunda. Dan aspek sosialnya adalah jadi salah paham karena apa ya terkadang saya melihat orang-orang di Jogja itu kayak ramah-ramah banget, lebih ramah daripada lingkungan saya di Sunda. Teman saya sendiri berkata kalau orang Sunda itu kasar karena sering makan pedas katanya. Tapi ya gak tahu juga. Tapi teman-teman saya di Jogja bilangnya kayak gitu sih. Next. Nah, eh, karena kita harus beradaptasi, jadi ada beberapa strateginya. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi sangat penting. Kita bisa minta eh, gudegnya biar gak manis kalau bisa gitu. Tapi ya dicoba dulu aja ke, ke penjualnya bisa nggak kalau gudegnya dibuat eh, tidak terlalu manis dari biasanya gitu. Yang kedua adalah eksplorasi. Kita bisa explore dulu nih, cari dulu apa ya makanan di warung campuran yang enggak terlalu
apa ya, nggak terlalu kejawa-jawaan gitu, biar rasanya tuh bisa nyambung gitu sama lidah kita sebagai orang Sunda. Dan ketiga, terakhir ada edukasi diri. Karena kita tinggal di kampung orang istilahnya, jadi kita tuh harus ya mau gak mau harus ya bisa beradaptasi di sana dan memahami gitu sejarah makanan itu sendiri kenapa bisa manis. Karena gak mungkin juga kalau semisal gudeg itu dibikin gurih karena ya bukan gudeg gitu namanya. Next. Terakhir, perbedaan rasa adalah pintu masuk memahami budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.